semuanya, perkenalan dulu boleh? Halo semuanya, di sini saya Ines Amelia dan teman saya Andini Aulia. kami akan membahas pantun. Nah, seru nih teman-teman. Jadi bagi kita juga pasti relate kan ya mengenai tentang pantun. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang juga pasti sudah tahu tentang pantun gitu. Nah, jadi menurut kalian ini definisi pantun menurut kalian seperti apa? Boleh jelaskan sedikit aja. Oke, jadi mungkin ya kita sering mendengar pantun itu sudah tidak asing karena dari SD, SMP, SMA sampai di dunia perkuliahan pun pantun itu tetap dibahas gitu. Yang seperti sama-sama kita ketahui, kalau pantun itu kan 4 baris, terus ada ABAD, atau yang AAA atau BBB gitu kan. Tapi pantun itu bukan hanya sekedar itu loh. Pantun itu termasuk dalam puisi lama. Puisi lama yang isinya itu bisa berupa nasihat, isinya itu bisa berupa hiburan, atau bahkan bisa isinya itu positif gitu. Jadi para Gen Z yang suka ngegombal-gombalin pasangannya nih kita tutorin di sini cara berpantun yang baik dan benar ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu dia pengertian yang disampaikan oleh kita cantik-cantik ini. Jadi menurut mereka itu pantun itu bukan cuma berasal dari sekolah aja, pelajaran dari sekolah ada AB-AB-nya gitu ya. Tapi zaman sekarang itu pantun itu kalau di kuliahan itu namanya sebuah sastra lisan gitu, yang ada di Sumatera Utara. Benar? Sebuah wadah Yang disampaikan dari mulut ke mulut. Benar. Tapi zaman sekarang kan udah banyak nih ya medsos gitu ya kan. Jadi juga ada ditulisin medsos. Itulah yang ala-ala itu taruh di story ya kan. Jadi kita langsung aja kepada segmen pertanyaan di hari ini. Kira-kira para bintang tamu kita yang spesial ini tahu nggak ya apa yang ada di pertanyaan kita hari ini? Jawabannya apa? Yuk kita saksikan. Pertanyaan pertama berasal dari teman kita, oke? Tessa. Mungkin kita beralih ke kakak Andini dulu ya. Mungkin boleh dijawab nanti ya kak. Saya punya pertanyaan nih. Pasti di zaman sekarang nih ya, kan nggak modern nih sekarang. Pasti anak-anak sekarang nih mainnya medsos, scroll TikTok atau Instagram, Twitter gitu ya kan kak. Mungkin ada nggak sih cara yang relevan untuk mengenalkan budaya berpantun di era sekarang ini gitu kak? Ya, baik. Saya akan menjawab tadi tapi pertanyaannya kan bagaimana cara yang relevan gitu Ya. untuk mengenalkan budaya pantun di era sekarang ini, ya kan? Nah, jadi itu cara untuk mengenalkan pantun itu kita itu bisa membawa pantun ke ruang-ruang yang dekat dengan generasi sekarang tuh, seperti media sosial tadi, ya kan? Seperti konten kreatif, bisa juga podcast atau video pendek nih. Terus challenge berpantun gitu kan. Apalagi kan kita ini kan Gen Z itu ya. Gen Z ini kan lebih maju istilahnya, lebih wawasannya lebih terbuka, lebih banyak pengetahuannya. Jadi itu pantun-pantun ini bisa dikembangkan secara digital. Nah, itu dia. tidak hanya dari Dulunya ya. tulis di ruang publik Medsos. Kayak yang aku bilang tadi ya. Kalau kita membuat postingan bisa tuh captionnya pakai pantun. Oh iya, benar. Sekarang ya kan. Budaya ini tidak dianggap lagi kuno gitu ya, dibawa ke era modern. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian ada juga nih pertanyaan dari aku. Gimana caranya melestarikan pantunnya? Sebenarnya sama aja ya kan? Sebenarnya kalau melestarikan pantun sama aja ya hampir mirip tadi ya. Tapi kalau melestarikan pantun kan lebih ke orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi kalau melestarikan pantun itu udah pasti kalau pandangan dari saya ya itu kan anak-anak terlebih dahulu. Kenapa dari yang udah besar udah dewasa gitu melestarikannya memberitahukan kepada anak-anak itu tadi. Karena kalau kita mau membangun agar terus lestari itu pasti dari akar dulu yaitu anak-anak tadi gitu. Jadi kan kalau contohnya nih kita mau melestarikan ke anak-anak seperti ada di adat Melayu, adat pernikahan Melayu. Nah jadi itu sebelum memasuki resepsi itu ada mereka berbalas pantun. Nah di situ kan anak-anak bisa
jadi mereka bisa berpantun gitu. Minimal mereka tuh bisa menurunkan pantun itu, nggak asing gitu, atau nggak asing lah bagi mereka di tengah mereka udah mulai pantun. Oh, bener sih, setuju banget ya. Oke, jadi tadi kita udah tahu ya, informatif sekali informasi yang kita dapat dari kakak-kakak Iya, ini. mengenai cara melestarikan pantunnya. Jadi sekarang ada pertanyaan nih dari kakak Tessa. Ya, mungkin seberapa penting sih kak pantun ini dilestarikan di Era-era zaman sekarang gitu. Nah, jadi pantun itu sangat penting untuk dilestarikan di era sekarang ini karena pantun itu sendiri kan membawa identitas budaya. Nah, cara berpikir dan nilai kesopanan yang khas bagi masyarakat Melayu, khususnya itu di Indonesia. Nah, di tengah arus globalisasi sekarang ini, pantun menjadi pengingat akar budaya dan memperkaya cara kita itu untuk berbahasa. Melestarikan pantun berarti melestarikan cara orang Indonesia berkomunikasi dengan santun dan kreatif. Bener banget. Budaya itu intinya ada yang bisa diambil tuh seberapa penting dilestarikan itu sangat penting karena itu salah satu identitas budaya kita di Indonesia. jangan sampai punah ya kak ya. Sampai punah gitu. Apalagi sampai dicuri sama negara lain itu sangat Wow. kita harus melestarikannya gitu. Kita harus melestarikannya aja. Kita sendiri belum tentu ya kita tahu itu budaya kita dan orang-orang luar pun tahu kalau itu budaya kita. Jangan sampai diambil ya. Karena Indonesia sendiri kan kaya akan budaya. Iya, benar. Ya. Kemudian nih, menurut kakak, kira-kira tuh pantun di zaman sekarang tuh sudah relevan nggak ya? Apa banyak yang udah tertinggal gitu? Oh, kalau relevan itu sangat relevan banget. Relevan sekali pantun itu masih terus digunakan, masih terus dipakai gitu. Kenapa dia bisa relevan? Contoh, kalau kita mau berpidato, bisa membukanya dengan pantun. Iya. Terus kayak tadi juga pembukaan tadi di sini sepertinya pakai pantun juga kan. Nah, untuk memulai jadi sangat relevan untuk digunakan di era sekarang ini, baik secara digital atau secara lisan langsung itu sangat relevan gitu. Kira-kira masih nggak ketinggalan zaman kali tuh untuk Gen Z yang sebenarnya itu mereka tuh sebenarnya jarang yang menuturkan itu. Ketinggalan zaman nggak kira-kira? Oh, tidak sama sekali. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, seperti kita ini Gen Z ya kan. Selama penyampaian dikemas dengan gaya yang kekinian, terus pantun justru bisa menjadi tren baru untuk Gen Z. Mereka adalah generasi yang suka kreativitas, seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak pengetahuannya. Nah, dan sesuatu yang unik itu bisa dilahirkan. Nah, pantun itu juga memiliki Jadi kan pantun tuh yang masih nggak ketinggalan zaman lah. Contoh lah kita ambil dengan sekarang ini. Ada pantun singkat ya, ubu-ubu dikenali, makan le. Nah, itu termasuk masih banyak kan digunakan, masih menjadi tren-tren di sebuah aplikasi sebelah gitu kan digunakan gitu. Tadi ubu-ubu dikenali, makan le. Jadi trendy ya, jadi trendy. Pick up lagi gitu. Jadi dia nggak ketinggalan zaman. yang membuat penyebaran itu bukan zamannya, tapi orang-orang yang mengerti cara penyampaiannya. Baik kita yang Gen Z tadi kalau kita berpantun tuh banyak gitu ya kayak 4 baris gitu itu kayaknya ketinggalan banget nih pemikiran tapi kok kayak di tempat tadi kayak buru-buru kan ya Jadi podcast le. jauh gitu bahasanya. Dan dia nggak malu juga ya menyampaikannya. Dia masih trendy gitu. Memang mengikuti arus zaman sekarang malah gitu. Oke, jadi dari tadi kakak-kakak ini mengatakan bahwa pantun itu bisa dipakai ya setiap saat, misalkan mungkin untuk acara, pernikahan atau berpidato atau mungkin presentasi di kelas juga bisa ya untuk pelajarannya. Benar-benar. Jadi mungkin apakah ada kesulitan nggak sih kak untuk menggunakan pantun ini sehari-hari? Pasti ada orang ya, pasti ada tantangannya ya kak setiap orang. Kalau tantangan itu jelas ada ya karena kalau berpantun tuh juga bukan yang gampang gitu kalau berpantun kita berpantun itu susah loh karena kita harus menyesuaikan gitu kan menyesuaikan isinya gitu jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari itu yang pertama tidak mudah
tapi bisa kalau biasa. Terus mungkin kalau kita di era sekarang tuh kemakan zaman ya, gengsi kita, apa kita merasa agak aneh, masa setiap jam bertanya pakai pantun sih kan gitu. Rasa alay gitu ya kan. Jadi menurut kalian apa 3 kata yang langsung kepikiran kalau dengar sebuah kata pantun? Janji. Begitu ya. Kita kayak sering nonton punya ini pas kecil. Selalu. Pantun ingetnya Janji. Kalau kakaknya mungkin Pantun, kreatif, wah banyak banget. banyak ya. Sebenarnya banyak ya. dan pantun itu menghibur. Iya, sekali. Oh, dari aku sendiri nih, kalau ngomongin pantun tuh keinget sama gombalan-gombalan Gen Z. Wah, kakaknya pasti korban gombal pantun nih. Iya, kenapa bombing? Oke, tadi kita udah seru-seruan nih bahas tentang kita udah banyak lah ya bahas ya tentang pantun-pantun. Menurut kakaknya nih, apa sih yang bikin pantun itu tetap bertahan di era digital ini nih? Nah, jadi yang membuat pantun itu bertahan di era digital ini tuh karena si pantun ini kan fleksibel, ya, fleksibel, mudah. Nah, ia bisa berubah untuk mengikuti zaman kayak kata bilangan. Struktur dasarnya tuh mudah dikerja, mudah. Nah, sehatnya di belakang. Pantun itu mudah dibuat, mudah dibagikan, dan isinya itu menyesuaikan konteks apapun, dari percintaan sampai komedi, seperti yang kakaknya bilang tadi. Nah, keluasan ini yang bisa membuat pantun tidak pernah akan hilang, ya, tidak akan punah. Jadi tetap terlestarikan di era digital ini ya. Jadi saat buat pantun itu biasanya kan kita mulainya dari rima dulu, tema dulu, atau spontan aja. Menurut kalian itu dari mana sih kira-kira? Kalau aku tuh isinya dulu sih. Aku isi dua warna belakang. dulu. Kayak sekarang aku lagi MDR ya kan. Jadi kayak yang pertama tuh pasti rindu gitu kan. Jadi aku bisa kayak nanti ini hidup badannya gitu kan. Itu isinya gitu. Nanti ini hidup badannya. Rasanya bisa lama. Nah jadi awalnya tuh apa ya ujungnya sama gitu kan. Karena ini AAA gitu kan badannya bisa lama gitu kan. Jadi saya pikir kalau sekarang ya bunga melati harum baunya tumbuh mekar di pinggir telaga, hati ini rindu padanya, tak bisa jauh rasanya. Dua baik yang temanya itu. Berarti kalau kakak ini berarti sering dong bikin puisi atau pantun gitu ya, pantun karena udah kayak udah terbiasa gitu ya. Langsung spontan gitu ya kak. Spontan. Hal terbiasa hanya kayak berpikir gitu kan, oh ini apa ya ini ya. Pasti kayak dari percintaan. Saya kan mungkin karena LDR gitu, relate gitu kan, relate. Pasti relate jadi Gen Z ini gitu, pasti relate di Gen Z. Berarti seringan Jadi diambil dulu apanya. diambil isinya dulu baru Apa sih yang menyesuaikan. Kalau kakak sendiri gimana? Sering bikin pantun? Pantun atau ada pengalaman yang buat kakak nih? Aku Aku buat pantun gitu. Ya bisa juga sih, tidak terlalu sering, tapi kadang kalau kita itu sendirian, kadang terpikirkan ingin membuat apa ya, oh pantun aja nih kayaknya menarik gitu ya. Jadi orang bijak setrika ya. Besok puisi ya, jadi kakaknya pantun banget nih. Jadi dia wow sekali. Berarti orangnya objektif gitu ya. Kalau punya sesuatu kayaknya cocok deh dibikin pantun langsung ya kan. Betul sekali. Nah jadi guys, gitulah bincang-bincang kita hari ini mengenai pantun yang telah dijelaskan oleh dua rekan kita yang cantik ini. Nah guys, jadi sekian dulu yang udah bincang-bincang hari ini yang disampaikan oleh dua bintang tamu kita yang cantik.
cantik-cantik ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya bermanfaat. Penjelasannya sangat informatif, lengkap, edukatif lagi. Aduh, Relate juga dengan Gen Z. Nah, Karena Gen Z. menyampaikan juga Gen Z. Iya. Jadi jiwa-jiwa Gen Z kita tuh kayak Masih menggebu-gebu. Gebu banget ya. Jadi begitu aja guys, sekian video podcast kita hari ini. Jangan lupa ditonton, subscribe, like, dan comment. Nah, jadi sekian aja bincang-bincang kita mengenai pantun yang telah disampaikan dua rekan-rekan kita yang cantik ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like, comment, subscribe, and nah, jadi itu dia bincang-bincang kita bersama dua rekan-rekan kita yang cantik ini mengenai pantun. Semoga bincang-bincang kita hari ini dapat menjadi ilmu baru buat kita semua. Amin. Pastinya ya. Oke, sekian dulu video podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.